Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai faktor pembentukan tanah. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nurasya Amini dengan NIM A01200310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor bahan induk. Dalam proses pembentukan tanah juga terdapat bahan induk yang menyusun pembentukan tanah. Bahan induk tersebut bersumber dari batuan dan bahan organik. Batuan dapat didefinisikan sebagai bahan padat yang terjadi dalam pembentukan kerak bumi. Batuan pada umumnya tersusun atas 2 mineral atau lebih. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan dapat dibedakan menjadi 4 jenis batuan, yaitu batuan beku. Batuan beku atau batuan vulkanik terbentuk oleh magma yang berasal dari letusan gunung berapi. Batuan beku atau batuan vulkanik terdiri dari mineral yang tinggi dan banyak mengandung unsur hara tanaman. Kedua, batuan vulkanik. Di Indonesia, kebanyakan termasuk basis, kemudian intermedier, yang paling sedikit batuan asam. Batuan asam biasanya berwarna lebih muda daripada batuan basis. Batuan asam juga biasanya lebih banyak mengandung alkali dan sedangkan kadar unsur-unsur seperti Fe, Mg, dan Ca lebih rendah, sehingga berat jenisnya juga lebih kecil. Ketiga, batuan endapan. Batuan endapan terjadi karena proses pengendapan bahan yang diangkut oleh air atau udara dalam waktu yang lama. Ciri untuk membedakan batuan endapan dan batuan lainnya yaitu batuan endapan biasanya berlapis, mengandung jasad atau fosil atau bekas-bekasnya, dan adanya keseragaman yang nyata dari bagian-bagian berbentuk bulat yang menyusun. Adanya lapisan dalam batuan ini disebabkan karena timbunan lapisan pengendapan yang masing-masing berbeda bahan, tekstur, warna, dan tebalnya. Keempat, batuan melihan. Batuan melihan terbentuk dari batuan beku atau batuan endapan, atau juga dapat terbentuk dari batuan melihan lainnya yang mengalami proses perubahan susunan seuntuknya dan akibatkan oleh pengaruh panas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musadi, NIM A01200510. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang iklim. Jadi iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau angin pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Nama saya Sarmila, NIM A01200350 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang poin materi faktor organisme. Semua makhluk hidup, baik hidupnya maupun sudah mati, mempunyai pengaruh terhadap pembentukan tanah. Di antara makhluk yang paling berpengaruh adalah vegetasi, karena jumlahnya banyak dan kedudukannya tepat pada waktu yang lama. Sedangkan hewan dan manusia berpengaruh tidak langsung melalui vegetasi. Selanjutnya itu jasad remik atau mikroorganisme. Dalam tanah mempunyai peranan dalam proses peruraian bahan organik menjadi unsur hara, dapat diserap oleh akar tanaman dan pembentukan humus atau bunga tanah. Cacing tanah sangat aktif dalam peruraian atau dekomposisi. Pada waktu malam hari, cacing-cacing membawa guguran dedaunan dan rerumputan ke dalam lubang-lubangnya dan mencampur dengan mineral-mineral tanah. Sedangkan semut-semut menyusut ke dalam tanah dan mengangkut bahan-bahan dari dalam tanah ke permukaan tanah sambil membangun sarang-sarangnya berupa bukit-bukit kecil di permukaan tanah. Dan sering juga pada batang-batang pohon. Sedangkan manusia mempengaruhi pembentukan tanah melalui cara penggunaan tanahnya.
terutama cara bercocok tanam, menentukan jenis tanaman yang ditanam, cara pengelolaan dan penggarapan, permukaan, dan cara panen, dan menentukan rotasi tanaman dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mardianti Syam, NIM A012324. Adapun beberapa faktor pembentukan tanah, salah satunya yaitu faktor waktu. Pelapukan dan proses pembentukan tanah terjadi dalam waktu yang lama. Tahap terjadi pencampuran bahan organik dan perubahan kimia dan meteorologi pada bahan induk. Selanjutnya, perubahan kimia, meteorologi dan fisika tanah, sehingga membentuk horizon yang jelas sehingga mencapai keadaan steady state, yaitu keadaan tanah tidak berubah dalam waktu yang lama. Lamanya bahan induk mengalami pelapukan tanah dalam perkembangan tanah memainkan peranan penting dalam menentukan jenis-jenis tanah terbentuk. Semua tingkatan perkembangan tanah dapat ditemukan kembali pada endapan-endapan itu. Di daerah beriklim tropika, pembentukan tanah dari bahan induk berupa abu gunung berapi berlangsung cepat, sehingga dalam waktu 14 tahun sudah dapat membentuk tanah yang cukup subur.